Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, dapat lanjutkan kembali. Rabu kemarin ada dua hal sebenarnya. Yang pertamanya saya sampaikan ke Pak Alton bahwa saya kurang fit. Yang keduanya saya tidak ceritakan karena agak panjang kalau diceritakan di WA. Selasa malam itu kita syuting di Masjid As-Salam. Nah, kami bertiga itu, kameramen sama yang satu yang bantu kameramen. Kita bertiga. Selesai episode pertama kita ngobrol dulu, ngopi dulu, baru lanjut episode kedua. Hari Rabu pagi si Rifki ini budenya yang tinggal di rumah itu positif. Nah, padahal kan saya baru semalam ngobrol sama si Rifki, anak kameramennya. Itu yang saya ceritakan ke Pak Alton ya. Jadi untuk menjaga sebenarnya, karena mohon doanya juga. Di komplek DKI itu banyak sekali. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah saya aja yang di komplek DKI itu sekitar 20 orang. Itu yang jamaah. Belum yang bukan jamaah. Ya. Hari Senin Minggu malam jam 8 malam saya di WA minta doa bahwa mamanya lagi drop dari habis Isya di rumah sakit Pertamina. Saya kasih doa, share ke jamaah, mohon doa. Tahu-taunya Senin pagi habis subuh katanya. Saya baru dapat berita itu setelah selesai Zoom, baru dapat berita bahwa yang bersangkutan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jamaah terbaik saya ya, juga jamaah terbaik saya di komplek Kamtib. Komplek Kamtib itu dekat Masjid Al-Mubarak ya, bersebelahan dengan komplek Joglo. Nah, yang sedih lagi keluarganya sudah menyiapkan makam di San Diego. Sampai berusaha sekuat tenaga kepada pengurus, tapi nggak bisa. Ya, tetap dilakukan di penguburan yang di Jakarta Barat mana? Iya, Tegal apa? Tegal Alur itu, ya. Anaknya sedih, saya bilang tidak ada masalah, ya. Soal pemakaman tidak ada masalah. Karena yang jadi masalah siapa yang dimakamkan. Ya. Keluarga sudah berkeinginan agar bisa disandingkan dengan almarhum papanya. Karena almarhum papanya itu juga baru 1 tahun yang lalu. Ya. Disertai dengan dijemput oleh istrinya. Itu ceritanya tadi. Tapi besoknya Kamis pagi setelah itu positif, hari Rabu paginya dibawa di isolasi mandiri, semua keluarga akhirnya di swab. Ya, dan hari Jumat siang itu sudah ketahuan bahwa Rifkinya tidak cuma 1 orang si ininya aja. Nah, barulah saya agak lega. Ya, kita juga khawatir ya.
namanya kan pasti berhubungan dengan mencarinya kemana, bertemu dengan siapa, kan begitu biasanya ya. Demikian ceritanya. Kalau kurang enaknya karena memang cerita lagi yang kurang enak itu, saya setiap hari insya Allah kalau tidak hujan itu sekitar 8-10 kilo saya jalan pagi setiap pagi, dari jam 6 sampai jam setengah 8, kadang-kadang setengah 7 sampai jam 8, baru nyampai di Kopilas hujannya itu nanggung, mau berhenti nggak terlalu deras, sampai dilanjutin juga lumayan, akhirnya saya lanjut itu. Jadi mungkin karena pengaruh hujan itu memang agak nggak enak di badan gitu. Tapi yang lebih pentingnya tadi yang kedua tadi sebenarnya ya. Kalau nggak enak itu insya Allah bisa saya lawan. Karena untuk menjaga juga mudah-mudahan kita sehat semua. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir cerita kita tentang rincian dari bangun malam itu ya. Setengah, 2/3, 1/3 kan itu. Ya, sementara disebutkan di ujung ayat kemarin bahasan kita, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Qaddara yuqaddiru, kalau masdarnya takdir. Hanya saja kadang-kadang tidak semua kita memahami takdir itu dalam arti yang sesungguhnya. Takdir itu dari kata qaddaro itu artinya kadar, ukuran. Kan kalau di sini nih, kalau kadar isi ada ukurannya nih, ada sekian mili. Ini kadar isi namanya ya. Nah, kalau kadar isinya. Satu, kedua, kadar ini dia tidak, plastik ini tidak kuat panas dan akan mencair dalam suhu tertentu. Itu namanya kadar itu. Ya. Nah, itu kadar. Nah, iniannya itu disebut dengan takdir. Penetapan kadar itu, penetapan ukuran itu, proses penetapan itu disebut dengan takdir. Itu secara bahasa. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan bahwa kita bisa tidak makan lebih lama dibandingkan dengan tidak minum, betul nggak? Ada orang yang tidak makan sampai berbulan-bulanan tapi tidak bisa dengan ini. Ini hanya dalam beberapa hari. Dan ada yang lebih singkat lagi, udara. Tidak ada orang yang tidak bisa bernapas dalam waktu yang sekian lama. Jadi itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses menetapkan ketentuan itu yang disebut dengan takdir. Ya, kadang-kadang diterjemahkan dengan bahasa sederhana, takdir itu artinya kadar, ukuran, batasan, ketentuan. Jadi, kadar, ukuran, batasan, ketentuan. Kalau disebutkan kembali, wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah sudah menetapkan batasan, ukuran, kadar, ketentuan malam dan siang. Nah, kalau kemudian misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kadar itu dalam bentuk lain, contoh, kita dilarang tidur pada habis subuh dengan habis asar. Sebenarnya ini cara Rasul menjelaskan kadar tadi. Disesuaikan kadar alam ini dengan kadar kita. Tapi Rasul tidak membuat bahasa definitifnya. Kamu tidak boleh tidur habis subuh, tidak boleh tidur habis asar. Karena kadar alam di saat itu tidak bagus untuk manusia. Itu di kesimpulannya. Jadi penjelasannya itu dalam bentuk perintah, penjelasannya dalam bentuk larangan. Itu berkaitan dengan yuqaddirul laila wan nahar. Demikian juga dengan sholat malam. Saya mungkin sudah pernah cerita, ada salah seorang jamaah saya di Komplek Larangan Indah. Itu kalau bahasa kasarnya udah bosan berobat. Karena kebetulan dia juga orang mampu, sampai ke Singapura pun sudah dijalani berobat itu. Kalau dokter itu katanya, siapa lagi dokter yang terbaik di Indonesia ini sudah kenal semua, itu sudah akrab sama dia. Terakhir obatnya cuma satu. Sholat malam, dan sebelum sholat malam mandi. Ya, itu aja yang dilakukannya. Dia disuruh oleh salah seorang ustadz, ya, coba deh ikhtiar dengan cara ini. Di samping melanjutkan pengobatan, bangun malam, kemudian mandi, kemudian sholat malam. Kurang lebih cuma 1 bulan itu dilakukannya.
dia tidak makan obat-obatan lagi. Ya. Nah, apa ini? Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Nah, yang penting bagi kita sekarang ini menginikan di sini. Memasukkan di sini bahwa malam dan siang itu ada takaran, ada ukurannya. Takaran dan ukuran itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai sejalan dengan manusia. Kalau manusia menetapkan tadi siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, itu konsep dasarnya kan begitu. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Gitu. Ya, baik, sampai di situ ya. Alimallah allan tuhsuhu fataba alaikum. Kita sering mendengar khatib membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ini secara bahasa menghitung. Ya, ahsa yuhsi itu artinya menghitung. Kita mulai dari sini. Kata kerja subjek. Alimallah, Allah mengetahui. Alimallah, Allah mengetahui. Kalau kalimat ini dalam bentuk kata kerja, kalau misalnya kita buat dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk kata kerja, misalnya Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Ini bentuk dalam bentuk kata kerja. Alimallah, Allah tahu, Allah mengetahui. An, bahwa, lan, tidak akan. Oke, kalau kita memahami kata tidak akan dulu. Ya, manusia tidak boleh memakai kata tidak akan itu. Ya, karena manusia tidak punya kemampuan untuk menjangkau masa yang akan datang. Manusia tidak punya kemampuan untuk menjangkau masa yang akan datang. Lan, tidak akan. Bahkan kalau Pak Quraisy Shihab menyebutkan ini hanya dua kemungkinan. Pertama, mengucapkannya adalah Allah. Yang kedua, mengucapkannya orang yang nggak ngerti sama sekali. Itu kemungkinannya. Ya, kan kalau yang ngerti nggak mungkin menggunakan kata lan. Lan itu artinya selama-lamanya, selama-lamanya. Lan tidak akan tuhsuhu, kalian menghitungnya. Pertanyaannya sekarang luhu ini kembali kemana? Nyanya itu kemana? Kita cari di ayat terdekat. Di ayat terdekatnya
wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Ya, Allah menetapkan batasan ukuran malam dan siang. Nah, kemudian di sini alimallah, Allah mengetahui bahwa lan tidak akan tuhsuhu, kalian menghitungnya. Nyanya ini kembali kemana? Kepada takdir tadi. Ya, kepada ketetapan Allah. Kalian tidak akan mampu untuk menghitung ketetapan Allah itu. Sampai di situ bisa dipahami? Alimallah, Allah mengetahui bahwa lan tidak akan tuhsu, kalian menghitung hu-nya. Fataba alaikum, maka dia menerima taubat atas kalian. Ini keren bahasanya. Keren bahasanya. Allah tidak menyuruh bertaubatlah kalian. Allah tidak menyuruh bertaubatlah kalian, tapi Allah menginformasikan. Maka dia menerima taubat kalian. Coba kita ini. Bertaubatlah kalian. Kedua, Allah menerima taubat kalau pakai ini, include ini. Ya. Kalau Allah menggunakan fataba alaikum, maka dia menerima taubat alaikum atas kalian. Dan siapa yang diterima taubatnya tadi? Yang bertaubat. Kan gitu? Berarti kalau pakai ini sudah otomatis ada ini di sini yang tidak disebutkan. Jadi ini komunikasi kelas tinggi nih sebenarnya. Ya, komunikasi kelas tinggi yang dituntut bahwa yang berbicara dan yang diajak bicara sudah paham. Nah, ini tujuan kita belajar begini ini untuk mencoba menangkap apa yang dimaksud oleh Allah, supaya kalau ibarat komunikasi tadi terjadilah komunikasi dua arah, two ways communication, komunikasi dua arah. Selama ini kan komunikasi kita komunikasi satu arah terus kalau dalam baca Quran, ya, terus kita baca tapi nggak bergeming, nggak ada respon karena tidak mengetahui tadi. Fataba alaikum, maka dia menerima taubat atas kalian. Ini hubungannya dengan di sini apa? Ini berarti secara tidak langsung Allah mengatakan ada orang yang berupaya untuk tuhsu, untuk menghitung kadar malam itu. Sementara Allah sudah sebutkan bahwa lan tuhsuhu. Ini berarti sebuah kesalahan. Kesalahan itu diperbaiki dengan taubat. Ditutup dengan informasi fataba alaikum, maka dia menerima taubat atas kalian. Dia menerima taubat atas kalian. Ini dianya nih kembali ke sini. Saya ulang. Alimallah, Allah mengetahui bahwa lan tidak akan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, ayat 23 atau 24, ya, walan taf'aluhu fattaqun naral lati waqudu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Ya, kalau kamu tidak sanggup dan kamu tidak akan sanggup. Wah, itu dikata kuncinya. Ya, jadi pelajaran pertama dalam tauhid
bagi kita adalah jangan mengatakan kata tidak akan. Jangan mengatakan tidak akan. Karena kita tidak tahu. Ya muqallibal qulub, kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa memohon. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati ini, kokohkan pendirian kami. Karena dalam satu hari itu berapa kali nih berbolak-baliknya? Ya, sesuai dengan perjalanan kita, sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, terus berbolak. Makanya kita diajarkan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan sesuatu yang berbolak-balik. Tsabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, terhadap agama. Kalau hari ini kita beriman kepada Allah, pasti kita berharap mudah-mudahan kita dalam kondisi keimanan yang kuat sampai ajal menghampiri kita semua. Amin. Kan itu dia kata kuncinya ya. Nah, kita cuma berusaha semaksimal mungkin dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita takutkan adalah tergelincirnya keimanan di akhir-akhir. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang hampir garis finish, gagal di situ banyak. Kalau gagal di garis start, gagal di tengah itu sudah biasalah. Ini yang kadang-kadang hampir di garis finish yang tinggal selangkah lagi. Nauzubillahi min zalik. Bahkan kita berusaha bagaimana nanti ketika kemampuan kita tidak lagi mampu berbuat, maka kita sudah membentengi diri kita dengan kolbun. Ya, kan ketika suara talqin sudah tidak bisa masuk lagi, laqinu mautakum bikalimatin la ilaha illallah, ajarkan orang yang sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha il. Pengajaran orang di sekeliling kita kalau ininya masih berfungsi. Kalau ini sudah tidak berfungsi, saraf dari telinga ke otak sudah terputus, tidak berfungsi, siapa lagi yang bisa menolong? Pakai speaker pun nggak akan mampu lagi. Tinggallah ini. Inilah yang kita siapkan sekarang. Ya, kita isi dengan kalimat thayyibah, kita isi dengan zikir. Inilah yang kita harapkan nanti bisa menolong kita ketika orang lain tidak lagi bisa berbuat untuk kita. Amin. Ya rabbal alamin. Alimallah, Allah mengetahui allan, bahwa tidak akan tuhsuhu, kalian mampu untuk menghitungnya secara baik dan sempurna. Fataba alaikum, maka dia menerima taubat atas kalian. Alimallahu alla tuhsuhu fataba alaikum. Ada. Oh ya, kok saya nambah? Terima kasih. Alima allan. Pemahaman dibawa ke sini, ya. Terima kasih. Untung kan subjeknya sudah disebut sebelumnya. Yuqaddirul laila kan? Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Nah, di sini alima, dia mengetahui. Siapa dianya? Yang sebelum tadi. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Pemahaman dibawa-bawa ke sini. Ya, itu. Makasih. Alima allahu tuhsuhu fataba alaikum. Al nun mati bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan ta ikhfa. Jadi menyambung-nyambung itu. Alima allahu
fataba alaikum. Ya. Alima alla tuhsuhu fataba alaikum. Lagi. Alima alla tuhsuhu fataba alaikum. Tadi pelajaran tauhidnya bagi kita, kita tidak boleh menggunakan kata lan. Kalau itu untuk meyakinkan boleh, tapi hakikatnya kita tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Satu, buktinya kita selalu melandaskan semua perbuatan kita dengan insya Allah, untuk meyakinkan bahwa yang terjadi itu bukan semata-mata karena ini dan gini kita, tapi ada kehendak Allah. Satu. Kedua, kalau orang tauhid memahami ayat-ayat seperti ini, ketika dia berbicara atau menetapkan satu persoalan, maka dia menulisnya dengan wallahu a'lam. Setelah dia bahas sampai pada kesimpulan terakhir, kesimpulannya A misalnya. Makanya seorang ilmuwan dalam Islam itu dia hanya sampai kepada qat'iyuz zanni. Dia sampai kepada dugaan yang kuat dan dia tidak bisa memastikan. Ahli hukum manapun dalam Islam tidak ada yang sampai kepada memastikan. Dia hanya sampai kepada dugaan terkuat berdasarkan dalil-dalil, pembahasan-pembahasan, kesimpulannya ini. Dan dia tidak bisa memastikan kalau itu benar. Dia hanya meyakini bahwa itu benar sesuai dengan ilmu yang dia punya. Dia tutup dengan kalimat wallahu a'lam. Para ulama dulu seperti itu landasannya. Itu sebabnya mereka selalu memahami pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Sekarang beda. Sekarang mengatakan ini benar dan semuanya yang lain salah. Ini nih kekacauan terjadi di dalam Islam itu. Imam Syafi'i nggak pernah nyalain Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nggak pernah menyalain Hambali nggak pernah menyalain Maliki. Mereka karena mereka tahu main. Zona main mereka tahu. Ini sekarang ini nggak tahu main, mereka naik bukan dari sini tapi dari sini nih. Ya, ini supaya kita jangan terjebak. Selama pendapat orang itu punya dasar yang kuat, maka pendapatnya benar. Itu dia. Ya, jadi yang benar itu bukan satu. Contoh, saya kalau takbirnya begini, benar nggak? Benar, ada hadisnya. Kalau saya takbirnya nggak begini, dengan cara begini saja benar nggak? Benar, ada hadisnya. Itu yang saya maksud tadi, benar itu bukan satu. Ya, kalau kita lihat di Masjidil Haram, sholat orang lebih beragam dari kita. Allahu Akbar. Nggak pakai begini. Ya, sekarang kita bahas ini aja luar biasa itu. Yang satu begini, yang satu begini, satu begini. Yang kasihan yang ikut-ikutan. Betul? Kalau bagi saya tidak suka tidak menarik bagi saya membahas yang begitu. Yang narik itu gimana energi kita arahkan kepada orang yang belum mau sholat. Setuju nggak? Setuju. Gitu. Apa orang tua diajarin ngaji ilmu bahasa Arab, yang muda aja belum tentu ngerti. Ya udahlah, sama-sama kan beda-beda. Saya kadang-kadang panas juga telinga dengar gitu. Apaan sih orang udah 60-70 tahun diajarin ilmu bahasa Arab begini, yang muda aja belum tentu ngerti. Ya ada aja. Jadi menurut saya kalau orang yang sudah berbuat jangan asik, yang diganggu lah. Yang diganggu itu yang belum berbuat. Yang belum mau ngaji itu ganggu itu.
Gimana caranya supaya dia mau ngaji? Wallahu alam ya, kita nggak ngerti ini kalau tidak hati-hati rawan Islam sekarang. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ketika kita menyebut Allah lebih tahu, kita harus berada di bawah tadi. Saya tidak tahu. Jadi kalaupun pendapat, makanya satu pendapat tidak bisa membatalkan pendapat yang lain. Itu kaidah dalam hukum. Saya S1, saya syariah hukum Islam. Makanya sedikit saya berani ngomong dalam hal itu bidang saya ya. Bidang saya. Pendapat Imam Syafi'i nggak bisa membatalkan pendapat Imam Hambali. Hambali nggak bisa membatalkan pendapat Imam Malik karena masing-masing mereka membatalkan. Yang bisa membatalkan pendapat adalah dalil. Dalil itu cuma Quran dan selesai ceritanya. Baik, hafal ya. Lanjut. Saya masukkan dikit-dikit karena ini penting wawasan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ada satu jamaah yang rutin ikut Zoom, itu Pak Abdul Muin, dia di Tawakal Tomang, ya, dia sudah pensiun, tapi masih dipakai untuk pengisi seminar dia. Itu dalam 2 bulan terakhir ini kebuka tentang bahasa Quran. Ya, tentang tadabbur ini, dan kebetulan berbarengan dengan waktunya punya, sampai minta ke saya beli kamus ya, dan dia punya tulisan sendiri, menarik sekali. Jadi bagi saya begini, untuk membuat orang cinta ke Quran, saya cuma bisa menyampaikan dengan salah satu cara itu, tapi memang nggak mudah. Ya, tapi kalau sudah dapat ini, saya yakin nggak akan dilepas itu. Karena ini bukan gerakan emosional, ini gerakan rasional. Ya, nggak akan dilepas kalau sudah dapat. Oh iya. Itu dia kata kunci. Seterus tambah kita belajar, ujungnya akan tambah banyak o. Kalau sudah dapat rasa o itu, doa pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Itu o itu berarti gambaran sudah terbuka di sini. Oh pantesan. Ya, sahabat Quran. Faqra'u. Ini coba Faqra'u. Kan ada yang bertanya, Ustadz, kalau alifnya dibuang boleh nggak? Kan alifnya nggak dibaca, ya kan? Kan logikanya kan kalau alif yang dibaca panjang, contoh begini, oke, dia dipakai karena dengan alif ini dia jadi 2 harokat kan? Kalau ini kan enggak, fak, langsung qaf. Kan seakan-akan alifnya nggak dibaca.
Boleh nggak dibuang? Nggak boleh, karena tanpa ini dia nggak bisa diterjemahkan ini. Ini asalnya faik, faikro'u. Nah kalau begitu kita buat begini aja tulisannya Pak Ustaz. Boleh nggak? Nggak boleh. Kan bacanya begini nih. Fakro'u. Gitu dia. Ya, nggak, ini nggak, orang bingung menerjemahkannya apa itu. Ya. Ma tayassara, maka bacalah oleh kalian ma tayassara, apa-apa yang mudah. Apa-apa yang mudah. Minal Quran, dari Al-Quran. Ini betapa Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa ininya disesuaikan dengan kapasitas dulu. Beban diberikan kepada seseorang bertahap. Ya. Jangan sekaligus dikasih beban banyak. Untuk yang pertama-pertama, ma tayassara. Ma tayassara minal Quran, apa yang mudah dari Quran, ini relatif. Biasanya yang mudah itu yang kita sudah hafal. Enggak jaminan juga surat yang pendek-pendek itu mudah. Betul nggak? Nggak jamin juga yang surat-surat pendek itu mudah, gitu. Ya, jadi di sini sangat diberi kebebasan. Yang intinya apa yang kamu anggap mudah dari Al-Qur'an, maka bacalah dalam sholat tadi, dalam sholat malam tadi. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an supaya tidak memberatkan. Jangan alasan belum banyak hafal. Pak Ustadz, saya pengen sholat tahajud 11 rakaat. 11 rakaat. Sementara hafalan saya belum banyak. Baru kuliah kulhu, al-falaq, an-nas. Boleh nggak? Boleh. Itu dibolak-balik boleh. Iya. Kalaupun baru hafal satu an-nas, al-fatihah an-nas saja. An-nas saja terus rakaat 1 kedua an-nas, an-nas lagi. Boleh. Tentu sesuai dengan kemampuan. Bagi kita bukan kelas kita lagi di situ. Kita kan hafal udah banyak. Iya kan? Dari mursalat kita. Mursalat, al-insan. Udah berapa puluh ayat itu kita hafal. Jadi enak kan sekarang tahajudnya? Nggak pakai kuliah kulhu lagi. Ya. Fa'iqra'u, ada namanya illah. Illah itu apa bahasa kitanya? Sulit dilafalkan. Fa'iqra'u, sulit kan? Fa'iqra'u, ada namanya illat lisan, kesulitan dalam melafalkan, maka dimudahkan. I-nya nggak usah dibaca, tapi satu syaratnya alifnya nggak boleh dibuang. Kan itu dia. Fa'iqra'u, sulit. Allah tidak suka kita yang sulit-sulit. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Yassara tayassara. Yassara tayassara. Ini bentuk madinya ini. Tayassara ya tayassaru. Ya. Kalian. Apa-apa yang jadi dia. Iya. Dianya kembali ke sini. Ke Quran. Ya.
Matayasaro, apa-apa yang mudah, maka biasanya diterjemahkan mudah. Apa-apa yang dia mudah, kalau tadi dari Al-Qur'an, dia kemukaan. Tapi sebenarnya bukan dia mudah, tapi dia mudahkan. Dia mudahkan di sini maksudnya Allah. Iya, ini kan mendapatkan tambahan mendapat tambahan tasdid. Ya. Ini polanya tafa'ala, ya tafa'alu. Jadi kalau mau diterjemahkan ininya, apa-apa yang dia, ini dia di sini. Ini tak, ini bukan tak engkau, ini dasar dia. Dianya di situ adalah Hingga diterjemahkan apa-apa yang Allah jadikan, telah menjadikan mudah dari Al-Qur'an. Sama dengan begini. Surat 53. Surat 53 Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna Al-Qur'an, sungguh kami telah mudahkan. Jadi telah mudahkan itu sudah dari dulu dimudahkan. Dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, persis bunyi ayatnya sama. Matayassaro, apa-apa yang dia telah jadikan mudah dari Al-Qur'an. Maaf, dianya di sini bukan sini tadi, dianya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya? Fi'il madhi, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian apa-apa yang telah dia mudahkan dari Al-Qur'an. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau faqra'u tadi fi'il amr, perintah. Kalau perintah berarti orang pertama, orang kedua. Maka yang harus kita bangun di sini kita adalah hadirkan dalam pikiran dan hati kita bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sama misalnya, maaf saya menyuruh ini, maka bacalah olehmu. Ya, karena ditunjuk satu orang. Nah, itu yang gambaran seperti itu tuh yang harus kita hadirkan dalam hati kita ketika kita baca Quran. Jawaban kita adalah la haula wala quwata, atau insya, itu minimal. Ya. Jadi ini ada respon. Kalau kita tadi saya sebutkan komunikasi, ada jawab lah. Ya, enggak blank-blank amat lah insyaallah. Itu dia kata kuncinya. Inilah tadabbur ini tujuannya. Ya, supaya karena ada ayat yang apa hadis, kalau saya lupa, yang menyatakan hadis, jangan kalian menjadi seperti orang bisu tuli yang diajak berkomunikasi. Sampai berbuih-buih kita ngomong, enggak direspon sama sekali. Ya, itulah contoh kebanyakan dari kita. Ujung-ujungnya shadaqallahul azim, ujung-ujungnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau mau ngeledekin dikit balik, maaf, antum tadi ngatain Allah maha benar, apanya yang benar? Jadi
sedikit memang harus, tidak boleh dengan hanya sami'na wa ata'na tanpa ilmu, nggak boleh. Tetap sami'na wa ata'na dikaji. Bedanya di mana? Nikmatnya mengucapkan itu di sini. Pahala urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau saya urusan nikmat, ya, kita ingin tahu nikmatnya melakukan sesuatu sehingga membuat kita bertambah bersemangat. Harusnya kalimat Sadaqallahul azim itu kebayang, itu yang dari kita baca, yang mau kita benerin yang mana? Itu. Ya, nah mudah-mudahan sampai ke sana nanti. Iya, Pak. Artinya apa-apa, kadang-kadang dia artinya tidak atau bukan. Nah, kita tahunya kalau kita dengar nggak ngerti, kita nggak ngerti kan. Makanya ma itu ya seperti apa-apa, karena bentuknya sama ya. Secara umum untuk kita yang awam itu dibagi dua, ma itu. Sebenarnya kalau didalami itu hampir 10 jenis ma. Saya belum nyampe ke sana. Ya, cuman 2 saja selama ini. Tidak dengan apa-apa yang. Nah, salah satu diantaranya yang membedakan dengan tidak, kalau sesudahnya ada illa. Kalau sesudah ma ada illa, ini maka dia tidak ada kemungkinan lain, maka dia berarti tidak. Ya, untuk kita pemula. Kalau dia tidak ada ilah, berarti bisa 2 kemungkinan. Ini bisa tidak, bisa apa-apa yang. Ada lagi nanti ma yang di depan, ini namanya istifham. Kata tanya. Ya kan? Ma hadza, gitu. Jadi ada sekitar 10 kalau nggak salah saya itu. Bukan yang berkaitan dengan istifham aja, yang ini begini aja. Ada ma wasol, ma sambung pengertian. Saya belum nyampe ke sana. Ya, itu. Maklum belajarnya otodidak. Gitu. Untung punya teman. Kadang-kadang kalau mentok saya tanya sama teman, Bal ini gimana, apa sih maksudnya Bal? Alhamdulillah dia bersedia mau ini. Saya minta datang ke rumah, minta ngajarin, dia nggak mau ngajarin saya. Bagusan ustadz dari aneh, masa aneh ngajarin ustadz katanya. Padahal saya tahu dia itu penerjemah kitab gitu loh. Kerja di penerjemah. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassara minal Qur'an, apa-apa yang, jadi secara sederhana cuman ini aja yang kita lihat. Kalau di sesudah ma itu ada ilah, maka dia berarti tidak. Wa ma Muhammadun illa rasul. Oh, ada ilah, maka dia berarti tidak. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lagi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dari alimaan. Yuk. Alima allau tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alimaan 1, 2, 3. Tadi tuhsu, su 2 harokat, hu-nya yang pendek.
Ya. Alima allau tuhsuhu fata, baru tuhsuhu fataba alaikum. Di potongan kedua beri penekanan di ma. Apa tadi artinya ma? Apa-apa yang telah Allah jadikan mudah, kita beri penekanan di situ dalam intonasi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dua potong pendek. Tadi ada kata baru tuhsu, ya. Ahsainahu, kami menghitungnya. Ahsainahu, atau yang paling sering kita dengar kalau khutbah Jumat itu, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tadi supaya kita mengingat tuhsu, ahsa, yuhsi. Ahsainahu, kami telah menghitungkannya, ya. Kedua tadi kata barunya tayassaro. Tayassaro itu bentuk tambahan, ya. Tayassaro, dia memudahkan, dia telah memudahkan. Dari Al-Qur'an. Alima allau tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alimaan. Alima allau tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yuk, alimaan. 1, 2, 3. Itu sebabnya saya selalu, ya, itu kan sekalian. Harusnya untuk sunnah kan jalan-jalannya hanya hilang. Kan itu yang maksudnya, Pak. Ya. Karena di depannya ada lan. Lan ini tugasnya, saya contohkan begini. Misalnya na'budu, kalau ditambah lan jadinya na'buda. Jadi berubahnya kata baris akhir kata kerja sesudah lan itu jadi fathah. Sementara di sini sudah fathah kan? Tuhsuna, kalian menghitung, sudah fathah. Bagaimana cara memfathahkan yang sudah fathah? Caranya dibuang nun, ganti alif. Itu dia. Contoh lagi Al-Baqarah tadi. Taf'alun, kalian kerjakan, kalian buat.
lan taf'alu. Ya, Pak Ustadz, ini mengapa tidak ada nunnya? Karena ada ini. Ini tadi hukumnya, kalau saya selalu mencontohkan tadi supaya kita mudahnya, misalnya ucapan di sini dalam surat Al-Baqarah, nasbiru, kami sabar. Apa kata Bani Israel? Lan nasbira ala ta'ami wahid. Lan nasbira ala ta'ami wahid. Kata Bani Israel ketika dalam perjalanan menuju Palestina, kami sudah tidak sabar lagi dengan makanan ini lagi, makanan mana salwa. Ingat kan di Al-Baqarah? Lan nasbira, kami tidak sabar. Ini mengapa jadi fathah? Karena ada lan. Kalau yang begini kita masih kelihatan perubahannya. Persoalannya bagaimana kalau yang dia sudah fathah? Itu bahasanya. Bagaimana memfatahkan yang sudah fatah, yang asalnya fatah? Cara memfatahkannya adalah dengan membuang nun ganti alif. Makanya fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Itu beda ayat itu, tapi penampakannya sama. Fa in lam taf'alu, sama ini karena ada lam. Padahal lam sama lan beda. Kalau lam itu mematikan. Nasbiru, kami sabar. Tambah lam nasbir. Tapi untuk kasus kalian penampakannya sama. Buang nun, ganti alif. Ya. Lam tuhsuhu. Oke. Ini belajar bahasa Arab ini prosesnya nggak ngerti, bingung, pusing, ngerti. Nah, gitu ya. Gitu. Makanya orang kalau diajak ngaji saya ada dua kemungkinan. Kalau bingung bagus, senang saya kalau bingung. Gitu. Berarti bergeser udah. Kalau bingung berarti udah bergeser dari tempat semula. Yang bingungnya saya, dia nggak bingung. Dia nggak bingung-bingung. Padahal saya tujuan saya buat orang bingung dulu. Nggak bingung saya itu. Karena berarti nggak pernah nyambung itu ceritanya, ya. Jadi tadi semua kita berusaha untuk mencari alasan terkuat kita mencintai Quran. Oh, soal wahyu, iya itu kita bukan bahas lagi, itu sudah pasti. Dia firman Allah, dia mukjizat, dia wahyu, itu sudah pasti. Kita bukan bahas itu. Kita bahas dalam bentuk logis yang bisa membuat kita tambah yakin dengan Quran, tambah cinta dengan Quran. Bagi saya pendekatan salah satu diantaranya adalah dengan bahasa. Saya ingin sampaikan tadi, dengan kita begini, Bapak silakan dari surat Mursalat dibaca dan pelan-pelan coba diterjemahin. Tapi yang tidak ada terjemahannya, ya. Sudah mulai pelan-pelan kita meninggalkan Quran terjemahan. Tapi tetap Quran terjemahan harus ada di sini, supaya jangan terjemahan kita nyasar nanti. Bener nggak yang saya terjemahkan tadi? Cek, oh alhamdulillah bener. Oh ternyata salah, benerin. Ya, untuk melatih. Nah tujuan dari latihan ini salah satu diantaranya adalah kita punya rasa kepuasan. Alhamdulillah sama ternyata terjemahan saya dengan terjemahan di Quran. Alhamdulillah. Itu semakin banyak alhamdulillahnya semakin kebuka. Amin. Ya, kita ngumpulin alhamdulillah itu. Ya, semoga kita tambah kuat. Nah, salah satu di antara pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan bahasa. Ya, pendekatan bahasa. Sampai Rabu depan insyaallah. Cuma 2 potong
Tapi kita bukan melihat kepada potongannya. Insya Allah banyak yang kita dapat malam ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan iman yang kuat, dalam keadaan badan yang sehat, dan terus diberi kekuatan oleh Allah, semangat untuk terus belajar Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Rabu depan insyaallah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.